Aplikasi integral tertentu. Beberapa di antara penggunaan integral yang dibahas di sini adalah menentukan luas suatu luasan, menghitung volume benda pejal, menentukan panjang busur suatu kurva yang telah ditentukan persamaannya, dan menentukan luas permukaan benda putar. Yang pertama, luas suatu luasan. Luasan didefinisikan sebagai suatu daerah dalam bidang X, O, Y dengan persamaan Y sama dengan Fx atau G sama dengan Gy atau Y sama dengan Fx, X sama dengan Gy yang berbatasan dengan sumbu-sumbu koordinat atau garis yang sejajar sumbu koordinat. Luasan dalam bidang dapat dikelompokkan menjadi luasan positif dan luasan negatif. Luasan positif adalah luasan dengan persamaan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di atas sumbu X atau luasan dengan persamaan G sama dengan Gy dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di sebelah kanan sumbu Y. Berikut ini gambar luasan positif yang dimaksud. Luasan negatif adalah luasan dengan persamaan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di bawah sumbu X atau luasan dengan persamaan X sama dengan Gy dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di sebelah kiri sumbu Y. Berikut ini gambar luasan negatif tersebut. Luasan positif dan negatif, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembatasan juga dapat terjadi bukan hanya satu kurva, tetapi dapat juga berupa dua kurva sekaligus. Misalnya, Y2 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Yang A, daerah antara kurva dan sumbu koordinat. Perhatikan gambar luasan di bawah ini. R sebagaimana terlihat pada gambar 4.3 adalah luasan yang dibatasi oleh kurva-kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B. Dengan menggunakan integral tertentu, luasan R dinyatakan dengan AR sama dengan integral BA Fx dx. Jika luasan terletak di bawah sumbu X, maka integral tertentu di atas bernilai negatif. Karena luas daerah tidak mungkin bilangan negatif, maka nilai integral tersebut dimutlakkan, sehingga luasan daerah negatif dinyatakan dalam bentuk AR sama dengan integral BA min Fx dx sama dengan nilai mutlak integral BA Fx dx. Untuk menghitung luas luasan dengan integral tertentu dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Gambar luasan yang akan ditentukan luasnya, sehingga tampak jelas batas-batasnya dan mudah dilihat. Yang B. Buatlah garis-garis yang sejajar sumbu X atau sumbu Y. Selanjutnya, bagilah luasan dalam bidang yang disebut partisi dan berikan nomor pada masing-masing partisi yang terbentuk. C. Hampiri luas masing-masing partisi tertentu tersebut dengan menggunakan luas persegi panjang. D. Jumlahkan luas masing-masing partisi pada luas yang telah dibentuk dengan menggunakan limit dari jumlah luas partisi di atas dengan lebar masing-masing partisi menuju 0, maka diperoleh integral tertentu yang merupakan luas luasan. Contoh yang pertama, segitiga ABC terletak pada XOY, titik-titik sudutnya dinyatakan dalam koordinat kartesius, yaitu A 0,0, B 3,0 dan C 3,7. Dengan menggunakan integral tertentu, tentukan luas segitiga ABC. Jawab, gambar segitiga ABC adalah sebagai berikut. Persamaan garis AC dinyatakan dengan rumus Y dikurang YA per X dikurang XA sama dengan YC dikurang YA per XC dikurang XA. Diperoleh persamaan Y dikurang 0 per X dikurang 0 sama dengan 7 dikurang 0 per 3 dikurang 0. 3Y sama dengan 7X atau Y sama dengan 7X per 3. Sehingga luas yang dicari dinyatakan dengan AR sama dengan integral BA Fx dx sama dengan integral 30 7X per 3 dx sama dengan 7 per 6X kuadrat. 30 sama dengan 7 per 6 kali 9 sama dengan 10,5. Yang kedua, tentukan luas luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat dan sumbu-sumbu koordinat. Jawab, luasan Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat yang dibatasi sumbu-sumbu koordinat. Gambarnya adalah sebagai berikut. Tampak pada gambar 4.5 di atas, luasan yang diketahui atau R berada di atas sumbu X, sehingga luasnya dapat dinyatakan menggunakan integral, yaitu AR sama dengan integral BA Fx dx. Integral sama dengan integral 2 min 2 4 dikurang X kuadrat dx sama dengan integral sama dengan 2 integral
20, 4 dikurang X kuadrat dx sama dengan 2 dikali 4X dikurang 1/3 X pangkat 3, 20 sama dengan 2 dikali 4 dikali 2 dikurang 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 4,0 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 8 dikurang 8/3 sama dengan 32/3. Yang ketiga, tentukan luas-luasan yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Y kuadrat dan garis X sama dengan 4. Berikut adalah gambarnya. Dengan cara yang sama, luas-luasan di atas dinyatakan dengan integral 40 fx dx ditambah integral 40 di min fx dx sama dengan integral 40 fx dx ditambah integral 40 min fx dx sama dengan integral 40 akar x dx ditambah integral 40 min dikali min akar x dx sama dengan 2 dikali integral 40 akar x dx sama dengan 2 dikali 2/3 x pangkat 3/2 40 sama dengan 4 dikali 8/3 sama dengan 32/3. Selanjutnya, perhatikan gambar luasan berikut ini. Luasan R pada gambar 4.7 di atas dibatasi oleh kurva X sama dengan GY, Y sama dengan C, Y sama dengan D, dan X sama dengan 0. Dengan integral tertentu, luas-luasan R yang berada di sebelah kanan sumbu X dinyatakan dalam bentuk AR sama dengan integral DC, GY, DY. Jika gambar terletak di sebelah kiri sumbu X, maka integral tertentu di atas bernilai negatif. Karena luas daerah tidak mungkin bilangan negatif, maka nilai integral tersebut dimutlakkan sehingga diperoleh AR sama dengan integral DC min GY dx sama dengan nilai mutlak integral DC, GY, DY. Selanjutnya, contoh. Yang pertama, tentukan luas-luasan yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Y kuadrat dan garis Y sama dengan minus 2, Y sama dengan 2. Jawabannya, luasan X sama dengan Y kuadrat dan garis Y sama dengan minus 2, Y sama dengan 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Sehingga luas-luasan tersebut adalah AR sama dengan integral DC, GY, DY, jika dan hanya jika integral 2 minus 2 Y kuadrat DY, jika dan hanya jika 2 dikali integral 2 0 Y kuadrat DY, jika dan hanya jika 2 dikali 1/3 Y pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 16/3. Selanjutnya, daerah antara dua kurva. Daerah antara dua kurva adalah luasan yang pembatasnya adalah Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Fx lebih besar sama dengan Gx pada selang A hingga B. Seperti halnya luasan yang dibatasi oleh satu kurva, luasan yang dibatasi dua kurva dapat berupa luasan positif dan luasan negatif. Dengan demikian, aturan menentukan luas-luasan dengan integral pada luasan yang dibatasi satu kurva juga berlaku untuk luasan yang dibatasi oleh dua kurva. Perhatikan gambar berikut ini. Sigma A kontinu di Fx kurang Gx sigma X, sehingga luasan dinyatakan dengan AR sama dengan integral BA Fx kurang Gx dx. Rumus ini juga bisa berlaku untuk luasan di atas sumbu X. Jika luasnya di sebelah kanan sumbu Y, maka luas-luasan yang dibatasi oleh dua kurva dinyatakan dengan AR sama dengan integral DC Fy kurang Gy dy. Selanjutnya, volume benda putar. A. Pemutaran mengelilingi sumbu X. Misal R adalah luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B. Selanjutnya, R diputar mengelilingi sumbu X. Lintasan kurva karena mengelilingi sumbu X membentuk bangun berupa benda padat atau pejal. Dengan menggunakan integral tertentu, volume benda padat tersebut dapat didekati dengan menggunakan rumus V sama dengan V integral BA Y kuadrat dx. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jika R dibatasi oleh dua kurva yaitu Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx, X sama dengan A, X sama dengan B, dengan Y1 lebih besar sama dengan Y2. Selanjutnya, R diputar mengelilingi sumbu X, maka terbentuk benda pejal yang volumenya dapat didekati dengan menggunakan integral tertentu, yakni V sama dengan V integral BA Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx. Perhatikan gambar berikut ini. Pemutaran mengelilingi sumbu Y. Misalkan R adalah luasan yang dibatasi oleh X sama dengan Gx, Y sama dengan C, Y sama dengan D. Selanjutnya, R diputar mengelilingi sumbu X, lintasan kurva akan membentuk bangun berupa benda pejal. Benda tersebut volumenya dapat didekati dengan menggunakan integral tertentu yaitu V sama dengan V integral DC X kuadrat dy. Perhatikan gambar berikut ini. Jika R dibatasi oleh dua kurva yaitu X1 sama dengan Fx, X2 sama dengan Gx, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D, dengan X1 lebih besar sama dengan X2, selanjutnya R diputar mengelilingi sumbu Y, maka terbentuk benda pejal yang volumenya dapat didekati dengan menggunakan integral tertentu, yakni V sama dengan V integral DC X1 kuadrat kurang X2 kuadrat dy. Metode yang kedua yaitu metode kulit tabung.
Metode kulit tabung sebagai alternatif lain dalam perhitungan volume benda putar yang mungkin lebih mudah diterapkan bila kita bandingkan dengan metode cakram. Benda putar yang terjadi dapat dipandang sebagai tabung dengan jari-jari kulit luar dan dalamnya berbeda, maka volume yang akan dihitung adalah volume dari kulit tabung. Untuk lebih memperjelas, kita lihat uraian selanjutnya. Pandang tabung dengan jari-jari kulit dalam dan kulit luar berturut-turut, yaitu R1 dan R2, dengan tinggi tabung yaitu H. Maka volume kulit tabung adalah delta V sama dengan Pi R2 dikurang Pi R1 dikali H, sama dengan 2 Pi RH dikali delta R. Dengan R2 dikurang R1 per 2 sama dengan R, atau rata-rata dan jari-jari. Dengan R2 dikurang R1 sama dengan delta R. Bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dengan Y sama dengan 0, X sama dengan A, X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y, maka kita dapat memandang bahwa jari-jari R sama dengan X dan delta R sama dengan delta X dan tinggi tabung H sama dengan Fx. Oleh karena itu, volume benda putar yang terjadi adalah V sama dengan integral 2 Px Fx dikali dx dengan batasan A sampai B. Misal daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, Fx lebih besar atau sama dengan Gx, di mana X elemen A, B, dan X sama dengan A serta X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y. Maka volume benda putar V sama dengan integral 2 Px Fx dikurang Gx dikali dx dengan batasan A sampai B. Bila daerah dibatasi oleh grafik yang dinyatakan dengan X sama dengan Fy, dengan X sama dengan 0, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D diputar mengelilingi sumbu X, maka volumenya dapat dihitung yaitu V sama dengan integral 2 Py Fy dikali dy dengan batasan C sampai D. Sedangkan untuk daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Fy, X sama dengan Gy, Fy lebih besar atau sama dengan Gy, dengan Y elemen C, D, dan Y sama dengan C dan Y sama dengan D diputar mengelilingi sumbu X, maka volume benda putar yang dapat dinyatakan dengan V sama dengan integral 2 Py Fy dikurang Gy dikali dx dengan batasan C sampai D. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal. Contoh soalnya yaitu hitung volume benda putar bila daerah yang terletak di kuadran pertama di bawah parabola. Penyelesaiannya, Y sama dengan 2 dikurang X kuadrat dan di atas parabola maka Y sama dengan X kuadrat. Diputar mengelilingi sumbu Y. Maka V sama dengan 2Pi dikali integral X dikali 2 dikurang X kuadrat dikurang X kuadrat dikali dx dengan batasan 0 sampai 1, maka V sama dengan Pi. Bila kita gunakan metode cakram, maka daerah kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pada selang Y kurang dari atau sama dengan 1 dan lebih besar atau sama dengan 0 dibatasi X sama dengan akar 2 dikurang Y, dan sumbu Y pada selang dibatasi Y kurang dari atau sama dengan 2 dan lebih besar atau sama dengan 1 pada sumbu Y. Maka volumenya dapat kita hitung V sama dengan Pi dikali integral akar Y pangkat 2 dikali dx dengan batasan 0 sampai 1 ditambah Pi dikali integral dari akar 2 dikurang Y pangkat 2 dengan batasan 1 sampai 2 dikali dy. Maka V sama dengan Pi. Contoh yang pertama, gunakan dengan teknik integral untuk menentukan panjang ruas garis Y sama dengan 2x tambah 3 antara titik 1,5 dan 3,9. Bandingkan hasilnya dengan menggunakan rumus jarak. Penyelesaiannya, karena Y sama dengan 2x tambah 3, diperoleh turunan pertama Y terhadap X ialah 2, sehingga X sama dengan integral 1,3 akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan dx. Hasilnya, integral 1,3 akar dari 1 ditambah 2 kuadrat dx. Hasilnya, akar 5x dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 sama dengan 3 akar 5 dikurang 1 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Dengan menggunakan rumus jarak yang menghubungkan dua titik diperoleh nilai mutlak AB sama dengan akar dari XB dikurang XA dikuadratkan ditambah YB dikurang YA dikuadratkan. Mutlak AB sama dengan akar dari 3 kurang 1 dikuadratkan ditambah 9 kurang 5 dikuadratkan sama dengan akar 4 tambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan akar 5 dikali 2. Kedua cara terbukti memberikan hasil yang sama. Berikutnya, luas permukaan benda putar. Jika sebuah luasan R yang terbatas bidang X, O, Y mengelilingi salah satu sumbu pada bidangnya, maka lintasan kurva tersebut membentuk benda pejal yang permukaannya dapat ditentukan luasnya dengan menggunakan integral tertentu. Perhatikan gambar berikut. R adalah suatu luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, di mana X sama dengan A, X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X. Selanjutnya, R sebagaimana gambar di atas diputar mengelilingi sumbu sehingga terbentuk benda pejal. Gambar di atas merupakan kerucut terpancung yang mempunyai jari-jari alas R1 dan R2 dengan tinggi T. Luas permukaan kerucut terpancung tersebut adalah A sama dengan 2V dikali rata jari-jari dikali tinggi, atau A sama dengan 2V dikali R1 ditambah R2 dibagi 2.
Selanjutnya, andaikan Y sama dengan Fx, di mana X lebih besar sama dengan dari A, dan X lebih kecil sama dengan dari B. Dengan cara membuat partisi A, B menjadi N bagian, dengan menggunakan A sama dengan X0, di mana X0 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3, seterusnya lebih kecil dari Xn kurang 1 sampai lebih kecil dari Xn. Dengan demikian, kurva yang terbagi terdiri atas N bagian. Andaikan delta SI menyatakan panjang potongan ke I, dan andaikan YI adalah sebuah titik pada potongan delta SI. Karena pita potongan diputar mengelilingi sumbu X, maka luas pita tersebut dapat dihampiri oleh AI sama dengan 2VYI delta SI. Apabila luas semua potongan pita dijumlahkan dengan delta XI sama dengan 0, diperoleh luas permukaan benda pejal dan ditunjukkan dengan limit partisi sebagai berikut. A sama dengan limit mutlak P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N, 2V-Y1 delta SI. A sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, 2V-Y ds. Diperoleh 2V integral AB Y akar 1 ditambah turunan pertama Y terhadap X dikuadratkan dx. Dengan cara yang sama, jika luasan diputar mengelilingi sumbu Y dalam batasan garis Y sama dengan C dan Y sama dengan D, maka luas permukaannya dapat dinyatakan dengan A sama dengan integral dengan batas bawah C dan batas atas D 2V X ds sama dengan 2V integral CD X akar dari 1 ditambah turunan pertama X terhadap Y dikuadratkan dy. Jika persamaan kurva dinyatakan dalam bentuk persamaan parametrik X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt dengan T terletak di antara A dan B, maka luas permukaan benda pejal dinyatakan oleh rumus A sama dengan integral AB 2V Y ds sama dengan 2V integral batas bawah A batas atas B Gt akar dari dx per dt dikuadratkan ditambah turunan Y terhadap T dikuadratkan dt. Contoh soalnya, luasan R dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X, X sama dengan 0, X sama dengan 1, diputar mengelilingi sumbu X. Dengan menggunakan integral tertentu, tentukan luas permukaannya dengan terlebih dahulu menggambar benda putarnya. Gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Karena Y sama dengan 6X, maka turunan Y terhadap X adalah 6. Dengan menggunakan integral tertentu, luas permukaan benda putar di atas dapat ditentukan dengan rumus A sama dengan integral dengan batas bawah A batas atas B 2V Y ds sama dengan 2V integral 0 sampai 1 Y akar dari 1 ditambah turunan Y terhadap X dikuadratkan dx. 2V integral 0 sampai 1 6X akar dari 1 ditambah 6 dikuadratkan dx sama dengan 2V integral 0 sampai 1 6X akar 37 dx sama dengan 12 dikali akar 37V dikali 1 per 2 X kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 12 dikali akar 37 dikali V dikali setengah sama dengan 6 dikali akar 37 dikali V.